Oke, sekarang kita lanjut di part 3. Jadi di part 3 atau part terakhir ini adalah strategi menghasilkan minimal 9 luaran PDP selama 2 tahun. Jadi misalkan tahun pertama kita bisa capai 4, tahun kedua bisa capai 5. Ya, tergantung kemauan sebenarnya. Jadi membuka, kenapa harus 9 luaran ini, minimal 9 luaran, supaya di tahun ketiga itu kita bebas memilih di skim mana kita akan mengambil. Misalkan skim dengan riset SBK dasar atau terapan ataupun pengembangan. Artinya jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang kita lakukan selama 2 tahun itu membuat kita terkendala untuk naik ke skim yang lebih besar. Karena kita berpikir tentang target jangka panjang. Jadi Kemenristek BRIN sudah memberikan waktu kepada kita selama 2 tahun melalui PDP tahun pertama dan PDP tahun kedua, supaya ketika di tahun ketiga itu skim yang lebih tinggi bisa kita ajukan. Nah, kita ketahui bahwa setelah PDP kita akan berhadapan dengan riset multi tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, dengan posisi di situ kita harus sudah berada di jabatan fungsional lektor kalau kita S2 minimal, atau kalau kita S3 bisa dengan asisten ahli. Jadi di SBK riset dasar dengan jabatan kita sudah lektor, misalkan ini kita berpikir dalam jangka panjang, ada yang harus kita capai selama 2 tahun itu, tahun PDP tahun pertama dan PDP tahun kedua, harus 2 artikel terbit di Jurnal Nasional Sinta 12. Ini adalah 3 syarat ini untuk kalau misalkan setelah kita mencapai PDP 2 tahun berturut-turut, kita akan naik skim ke SBK riset dasar misalkan di tahun ketiga. Maka syarat untuk bisa masuk ke sana, kita harus punya 2 artikel terbit di Jurnal Nasional Sinta 1 ataupun Sinta 2. Nah, ini bisa kita capai dari luaran tambahan. Kemudian atau 2 artikel terbit di Jurnal Internasional Bereputasi yang terindeks Scopus ataupun WOS dengan SJR minimal 0,1. Atau misalkan kita punya 3 buku terbit ISBN, di mana buku publisher atau penerbit itu harus anggota IKP. Jadi ini bersifat atau bisa memilih. Artinya ketika kita tidak punya artikel Sinta 1-2, ya mungkin kita punya 2 artikel terbit Scopus. Kalau misalkan 2 ini tidak ada, maka kita harus punya 3 buku terbit ISBN. Artinya 2 ini pemerintah atau dalam hal ini Kemenristek BRIN sudah menentukan minimal 2, 2, 3. Dalam artian 1 sudah kita capai di PDP tahun pertama, 1 sudah kita capai di PDP tahun kedua. Itulah kenapa dalam buku pedoman itu dituliskan minimal 2. Artinya bisa saja kita mencapainya lebih dari 2. Artinya setiap tahun itu harus ada luaran tambahan yang orientasinya kepada jurnal nasional ataupun internasional yang grade-nya lebih tinggi. Kalau misalkan kita naik ke SBK riset terapan, maka boleh, persamaannya hampir sama untuk syaratnya. Ingat syarat yang ini harus penulis pertama. 2 artikel terbit di jurnal nasional harus sama dengan yang SBK. Cuma di sini ada tambahan 1 hak kekayaan intelektual, baik hak paten ataupun paten sederhana. Sekali lagi, dalam SBK riset dasar maupun terapan ini dipilih salah satunya. Tidak diwajibkan harus seluruhnya, tidak, tapi dipilih salah satu. Sedangkan yang paling tinggi adalah SBK riset pengembangan. Nah, ini catatannya ya jelas, SBK untuk terapan harus dicapai dulu. Ini akan berlaku secara otomatis. Atau dia punya 5 artikel terbit di Jurnal Internasional Bereputasi. Atau 1
KI hak paten, bukan paten sederhana. Jadi setelah PDP itu, skim target setelah PDP itu yang bisa kita capai adalah SBK riset dasar atau SBK riset terapan. Tapi kedepannya ya mungkin setelah PDP 2 tahun kita naik ke SBK riset dasar. Tapi misalkan pada tahun pertama misalkan kejadiannya seperti ini, pada tahun pertama kita sudah punya 2 artikel terbit di Sinta, 1 atau 2 ataupun di Scopus, dan posisi saat itu kita sudah lektor misalkan, maka di tahun kedua kita tidak bisa mengajukan PDP lagi. Tapi kita sudah lektor dan punya 2 artikel, maka langsung kita naik ke skim yang lebih tinggi di riset dasar. Atau kalau memungkinkan silahkan naik di riset terapan. Seperti itu. Ini adalah pola memilih luaran wajib ataupun tambahan. Saat ini kita berada di posisi asisten ahli, misalkan di tahun pertama PDP dan tahun kedua hampir sama. Apa yang menjadi luaran tambahan? Luaran wajib tadi disarankan Sinta 4, 5, 6. Kalau misalkan mengambil Sinta 2 ataupun 1 ya, dan merasa yakin itu bisa dipenuhi, maka tidak ada masalah. Nah, jadi di sini bisa dipilih 1 artikel Sinta 1 atau 2, atau 1 artikel Scopus atau WOS. Jadi di tahun pertama misalkan, kemudian 1 hak cipta boleh, kemudian 1 buku ISBN yang anggota IKP, atau 1 proceeding IOP. Artinya di tahun pertama itu teman-teman bisa memilih 1 di Sinta 4 misalkan, kemudian 1 mengikuti proceeding boleh. Atau luaran tambahannya lebih dari 1, bisa 1 ke Sinta 1, 2, kemudian 1 bentuknya buku bisa, tidak ada masalah. Di tahun kedua juga demikian. Artinya bagaimana teman-teman memanage bahwa dalam 2 tahun itu, dalam 2 tahun kita harus punya ini 2 artikel terbit di Sinta 2. Ini adalah target selama 2 tahun untuk memperoleh PDP. Target di SBK dasar di skim berikutnya itu harus tercapai. Artinya jangan sampai ketika kita sudah berada di tahun kedua, kita baru berbicara hasil capaian kita baru Sinta 4. Di 2 Sinta 4, nggak ada yang Sinta 1 ataupun Sinta 2 ataupun yang terindeks Scopus ataupun SBN, buku SBN tidak ada kita capai. Akhirnya apa? Di tahun ketiga itu kita hanya bisa menjadi anggota, tidak bisa menjadi ketua untuk mengusulkan di skim dasar, terapan ataupun pengembangan. Targetnya adalah setelah PDP tahun kedua paling lambat awal semester genap, misalkan PDP selesai Desember, maka awal Januari Februari itu silakan teman-teman di tahun kedua misalkan yang sudah dapat PDP, ajukan Javung ke lektor menggunakan hasil PDP-nya selama 2 tahun. Sekitar 1 bulan atau 2 bulan SK untuk jabatan fungsional lektornya sudah terbit. Segera lakukan update data di Sinta, di Sister. Kemudian setelah itu lektor keluar dengan jabatan kita sudah masih di S2 misalkan, maka di sekitar bulan Mei Agustus kita gunakan Javung lektor kita dengan hasil PDP kita selama 2 tahun untuk naik skim ke SBK dasar ataupun SBK terapan. Jadi strategi seperti ini perlu dipikirkan ketika kita sudah mulai di tahun pertama. Tahun 1 dan tahun kedua kita harus punya target. Target kita adalah ini, di SBK riset dasar harus punya 2 artikel terbit di Sinta 1, 2, di Scopus ataupun 3 buku SBN. Bagaimana cara mencapai 3 buku ini? Bisa saja nanti pada tahun pertama kita terbitkan 1 buku. Kemudian tahun kedua terbitkan 1 buku. Kemudian mungkin ada di tengah antara tahun 1 dan tahun kedua, ataupun pada saat masa pengajuan jabatan fungsi lektor misalkan di tahun ketiga, sembari menunggu untuk pengajuan yang baru kita bisa menerbitkan 1 buku lagi yang berasal dari
hasil-hasil riset kita, baik yang pada saat PDP ini ataupun kita punya penelitian internal, misalkan internal yang didanai dari LPPM kampus kita sendiri, bisa kita terbitkan satu buku, sehingga ketika misalkan kita tidak punya 2 artikel di Sinta 2, tidak punya di Scopus, tapi kita punya 3 buku hasil penelitian kita sendiri, dan itu bisa dijadikan syarat untuk naik SKIM. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.